Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kami tetap ada di dalam hadirat-Mu. Kami tetap boleh setiap pagi memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Semua karena anugerah kesempatan yang Engkau masih berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian penyembahan yang kami lakukan semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami sebentar akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus berikan pewahyuan, pengertian yang baru untuk setiap kami boleh menangkap sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Saudara-saudara yang di streaming juga, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pagi ini kita belajar karya keselamatan Allah. Saudara, diawali dari kebangkitan itu, Tuhan punya hati untuk mengasihi seisi dunia ini. Sehingga dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Diawali dari kasih Allah yang mengasihi dunia ini ya saudara. Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya saudara. Ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus datang diutus oleh Bapa di surga untuk memberikan keselamatan buat seisi dunia, termasuk saudara dan saya. Amin ya saudara. Roma 8 ayat 32. Dikatakan Tuhan itu tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ia, Bapa di surga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anaknya saja ya saudara, diberikannya buat setiap kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dikatakan lagi, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Apalagi, bahasa sederhananya, apalagi yang saudara dan saya ini butuhkan. Anaknya saja Tuhan Allah Bapa di surga itu berikan buat kita semua, memberikan keselamatan buat saudara dan saya. Apalagi yang saudara butuhkan? Bersama-sama dengan Tuhan kita pasti akan mengalami dan menikmati setiap janji kebenaran firman ya saudara. Diingatkan, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Jadi kita harus percaya, anaknya saja Tuhan Allah Bapa di surga itu berikan buat saudara dan saya, supaya kita ini tidak binasa tapi memperoleh keselamatan. Karya keselamatan yang Allah Bapa sediakan buat saudara dan saya membuat kita ini tidak binasa ya saudara. Dengan kebangkitan Tuhan, kita tahu Tuhan sudah tebus dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Sah saudara-saudara. Kuasa kebangkitannya itu membuat saudara dan saya menjadi lunas dibayar oleh darah Yesus yang mahal ya saudara. Dilanjutkan
Tuhan ngomong di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini kita pegang ya saudara, jangan pernah tukarkan Tuhan Yesus dalam hidup setiap kita. Jangan pernah gantikan Tuhan dengan apapun yang membuat kenyamanan di dunia ini. Tapi Tuhan bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi karya keselamatan Allah itu boleh kita nikmati saudara. Kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan ketika kita tetap pegang Tuhan dalam hidup setiap kita. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu boleh kita pegang untuk selama-lamanya ya saudara. Jangan pernah tukarkan Tuhan Yesus dengan apapun yang membuat saudara dan saya ini menjadi orang-orang yang tidak dapat keselamatan itu tidak akan menjadi bagian kita. Tapi biarlah kita tetap percaya kuasa kebangkitannya itu mengingatkan saudara dan saya bahwa Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan ya saudara. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, biar itu juga menjadi keyakinan saudara dan saya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya percaya bahwa Injil itu kekuatan Allah. Sehingga setiap kita ini belajar dan belajar terus kebenaran firman. Firman Tuhan itu yang menimbulkan iman untuk kita percaya kepada Tuhan ya saudara. Sehingga kita belajar dan belajar hidup setiap hari dari iman kepada iman. Sehingga kita ini boleh menikmati dan mengalami bahwa betul Injil yang menjadi kekuatan yang menyelamatkan setiap hidup orang yang percaya itu benar-benar saudara dan saya mengalaminya ya saudara. Karena kita berjalan dengan kebenaran firman. Kita menjadi pelaku kebenaran firman. Saya juga bukan orang yang sempurna, tapi saya belajar dan belajar kebenaran firman Tuhan ketika menegur, kebenaran firman ketika mendidik. Saya belajar mengenal akan Tuhan pribadi Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan hidup setiap kita yang percaya ya saudara. Biar dengan perkataan iman kita itu yang akan membawa saudara ini mengalami karya keselamatan Allah. Kita belajar daripada kehidupan Abraham ya saudara. Abraham suatu kali dikasih firman, persembahkan anakmu yang engkau kasihi. Tuhan tahu, Allah Bapa tahu. Anak satu-satunya yang dinanti-nantikan sudah sekian lama, tapi satu kali dikasih perintah, bawa anakmu persembahkan di atas satu gunung yang nanti Tuhan tunjukkan. Abraham pagi-pagi benar mempersiapkan segala sesuatunya dan membawa Ishak bersama dua bujangnya. Tapi ada perkataan Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 5. Ketika Abraham ini sudah 3 hari dalam perjalanannya, Abraham bilang sama kedua bujangnya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Diam di sini ya, tunggu, bahasa itunya sederhananya.
tunggu saya di sini. Aku, Abraham, beserta anak ini bersama Ishak akan pergi ke sana. Nunjuk mungkin ke gunung yang waktu itu sudah kelihatan. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lah, firman-Nya kan persembahkan anakmu. Artinya persembahkan yaitu sebagai korban ya saudara-saudara. Enggak mungkin balik lagi secara pikiran manusia. Dikorbankan ya sudah, nanti baliknya Abraham sendirian. Tapi ini perkataan iman Abraham ya saudara. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi Abraham punya pemikiran di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Perkataan tadi sama bujangnya, karena Abraham itu berpikir Allah itu berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Abraham pada waktu itu cuma punya iman. Sekalipun Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran seperti yang Tuhan mau, tapi pastilah Allah itu berkuasa membangkitkan Ishak kembali. Sehingga dia ngomong sama bujangnya, saya dan anak itu akan kembali ya saudara. Kami berarti 2 orang, bukan saya, tapi 2 orang kalau kami. Saya dan Ishak pada waktu itu akan kembali. Itulah perkataan iman ya saudara. Sehingga ketika saudara dan saya ini punya Injil yang menyelamatkan, sehingga kita ini punya perkataan-perkataan iman yang membangun hidup saudara. Supaya kita ini percaya kuasa Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya. Sehingga karya keselamatan yang Tuhan sudah sediakan itu menjadi bagian kita. Dengan kita ini belajar dan belajar memperkatakan perkataan-perkataan iman. Seperti Abraham ini. Sekalipun dia dapat firman, suruh persembahkan, tetap percaya kuasa Tuhan itu sanggup membangkitkan orang yang mati ya saudara. Itulah perkataan iman Abraham. Biar ini menjadi contoh buat saudara dan saya. Ketika kita percaya bahwa karya keselamatannya itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, kita pun harus punya perkataan-perkataan iman. Karena kita punya Injil, kita baca firman, kita baca kebenaran firman itu yang menjanjikan ya dan amin segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga iman kita ini iman yang terus naik, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Kita percaya kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya ketika kita punya Injil. Ketika saudara dan saya ini belajar firman Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya ya saudara. Roma 8 ayat 28. Allah itu turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang kalau kita sudah ngalami firman ya saudara, jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita iya benar-benar saya tahu sekarang
bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi saudara dan saya yang belajar dan belajar mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya saudara, rencana Allah itu rencana yang sudah Allah tetapkan jauh ke depan. Sebelum saudara dan saya ini lahir juga Tuhan sudah punya planning. Ya saudara, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi planningnya Tuhan itu adalah planning rancangan damai sejahtera, bukan membuat saudara dan saya ini jadi susah. Ya saudara, percayalah, Allah saja yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal diberikannya buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya ini mendapatkan hidup yang kekal. Jadi rancangannya itu rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tidak pernah ada kesalahan dalam rancangan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Mungkin saudara dan saya ada dalam keadaan yang kurang baik saat ini. Wah, ini Tuhan tidak sayang sama saya. Tidak ya saudara, tetap percaya akan setiap kebenaran firman dan juga ayat ini. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, jauh sebelum saudara lahir sudah ada patronnya, polanya, pasalnya ya saudara, untuk hidup saudara dan saya. Nanti bakalnya umur segini kamu akan mengalami ini, nanti bakalnya di tahun ini dalam hidupmu akan terjadi ini. Itu Tuhan sudah punya planning jauh ke depan sebelum kita ada ya saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Percayalah, rancangan damai sejahtera Tuhan yang nulis, Alkitab yang bilang, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin saudara, rancangan damai sejahteranya mana ya? Kok saya ini sekarang, mungkin pada waktu itu Abraham juga disuruh Tuhan, Bapa di surga, mempersembahkan anaknya. Itu kan membuat Abraham bisa sedih ya saudara. Anaknya satu-satunya yang ditunggu sudah sekian tahun disuruh dipersembahkan. Apa itu rancangan damai sejahtera? Susah mungkin ya saudara, hidup saya lagi susah. Kontrakan ini sebentar habis bulan depan, nggak ada uangnya. Gimana saya bisa bilang itu rancangan damai sejahtera? Kalau rancangan damai sejahtera ya Tuhan sediakan sebelum kontraknya habis. Itu lagi ngatur Tuhan. Ya saudara, jangan punya pikiran seperti itu. Itu manusia, semua kepengennya begitu. Disediain dulu baru kita percaya. Alkitab bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Jadi percaya dulu. Rancangannya itu rancangan damai sejahtera. Yakin Tuhan itu bukan Tuhan yang membuat kita jadi susah ya saudara. Karena Alkitab yang bilang bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi percayalah, kasih keselamatan yang Tuhan sudah sediakan membawa saudara dan saya ini membuktikan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang membuat saudara dan saya ini bisa mengalami penuh dengan damai sejahtera. Mungkin belum waktunya ya saudara, tapi percaya, ya Tuhan saya percaya. Sekalipun saya belum melihat di mana damai sejahteranya, tapi saya percaya saya akan mengalami damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu menjadi bagian saudara dan saya. Terus kita perkataan iman. Supaya apa? Iman itu yang membuat saudara dan saya dapat mencipta ya saudara, yang tidak ada menjadi ada. Itu Alkitab yang nulis. Karena janji Tuhan pasti
iya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua yaitu tadi perkataan iman. Yang kedua itu tindakan iman ya saudara. Kejadian 22 ayat 9 sampai 13. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Ceritanya ini udah sampai di tempat yang Tuhan tetapkan. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ya saudara, ini bukti Tuhan itu bukan membuat rancangan kecelakaan. Mungkin itu persembahkan anak yang mati nantinya. Tidak ada keturunan lagi, anak satu-satunya yang Bapa di surga sudah berikan sekian lama saya tunggu. Sekarang suruh dipersembahkan, tapi ini dia membuktikan ketika Abraham punya ketaatan, melakukan tindakan iman seperti yang Bapa surga perintahkan. Dia mau membunuh anaknya, tapi malaikat Tuhan bilang, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, bahwa engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Ujungnya kita tahu endingnya, ada anak domba yang sudah tersedia ya saudara untuk menggantikan Ishak. Itulah karya Tuhan, keselamatan Tuhan, bukan cerita bohong ya saudara. Tapi Alkitab sudah membuktikan bagian kita itu, ayo lakukan dengan tindakan iman. Seperti Abraham, melangkah seperti firman Tuhan yang Abraham dengar untuk mempersembahkan anaknya. Dia berjalan keesokan paginya, tidak nunda-nunda. Kan kalau orang mau mempersembahkan anak tuh ya berat ya saudara-saudara. Mungkin semalam-malaman dia sudah nangis dulu. Besok pagi-pagi aduh berangkat enggak, nurut enggak sama Tuhan gitu ya saudara. Itu saya bisa begitu, tapi beda sama Abraham. Ketika dia melakukan dengan ketaatan apa yang Bapa surga diperintahkan, firman katakan, dia lakukan. Itu adalah tindakan iman ya saudara-saudara, untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dan ujungnya bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan Ishak itu. Kita tahu Abraham adalah orang yang taat. Bapa segala orang percaya dikatakan ya saudara. Dikatakan engkau takut akan Allah. Jadi itu juga menjadi bagian hidup saudara dan saya. Kita percaya punya firman, kita perkatakan firman, kita juga bertindak dengan iman ya saudara. Sehingga kita ini belajar dan mengalami dan melihat bahwa betul kasih Allah itu menyelamatkan hidup saudara dan saya. Ujungnya pasti akan kita mengakui kebenaran firman Tuhan itu iya dan amin. Karena karya keselamatan yang dari Tuhan itu saudara itu ngalami ya saudara. Roma 10 ayat 35 sampai 39. sampai 39. Dikatakan bahwa Roma 10 ayat 35 sampai 39, sebab itu saudara,
Saudara dan saya ini sudah dengar Alkitab, firman Tuhan seperti cerita tadi. Karya keselamatan itu membuktikan bahwa kasih Allah akan dunia, akan hidup saudara dan saya. Untuk mengalami rencananya Tuhan yang penuh dengan harapan ya saudara. Yang penuh dengan damai sejahtera. Ibrani bukan Roma, salah nulis saya. Ibrani 10. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu yang besar, upah yang menantinya. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu ketika saudara dan saya punya firman sebagai firman Tuhan yang menuntun saudara dan saya kepada iman dan naik kepada iman, berjalan dari iman kepada iman, karena besar upah yang menantinya. Ada sesuatu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Jadi tetap pegang firman Tuhan, tetap pegang Injil yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Jadi kalau belum, ya terus tekun san tekun ya saudara. Yang namanya tekun itu tidak sewaktu-waktu. Butuh waktu untuk kita melakukan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Firman jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini seringkali Yesus mau datang, kapan datangnya? Tetap percaya, tetap punya ketekunan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua ya saudara-saudara. Karena kita ini ada orang yang percaya, pada waktu Tuhan datang kita akan mengalami diangkat bersama-sama di atas awan-awan. Lanjut, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi dikatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi bagian saudara dan saya menjadi orang benar yang hidup oleh iman. Karena Injil itu adalah Injil yang menyelamatkan hidup saudara dan saya. Karena firman Tuhan itu membuat saudara dan saya menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan ya saudara. Sehingga hidup saudara dan saya ini berjalan dari hari ke hari hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, apabila kita sudah tidak percaya, sudah tidak punya iman lagi, tidak punya pengharapan lagi ya saudara. Artinya orang yang sudah mengundurkan diri, sudahlah capek ikut Tuhan, tidak kunjung datang, doa saya belum terjadi. Tidak kunjung datang jalan keluar yang Tuhan tunjukkan buat saya. Tetaplah tekun ya saudara. Jangan mengundurkan diri. Maka aku tidak berkenan kepadanya. Kalau saudara dan saya itu mengundurkan diri. Udah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Tidak ada perkenanan dalam hidup Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita lakukan. Tapi kita boleh tetap menjadi orang yang benar. Akan hidup oleh iman. Ayat yang terakhir. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Diingatkan, jangan jadi orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang Tuhan sudah sediakan lewat karya keselamatan Allah. Membawa saudara dan saya ini mengalami hidup di dalam kekekalan. Ayo tetap terus tekun, tetap terus punya kesetiaan untuk kita ini menjadi pengikut-pengikut Kristus.
sampai kita mengalami kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Biar karya keselamatan Allah itu menjadi bagian hidup saudara dan saya. Bukan cerita, bukan dongeng, bukan cuma dengar khotbah, tapi saudara dan saya ini mengalami. Bukan saja nanti, tapi sekarang. Karya keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Karena kita belajar dan belajar memperkatakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Seperti Abraham, ketika dia hidup, bukan dia nanti sesudah dia pulang ke surga, tapi ketika dia hidup selagi bersama dengan Ishak, dia ngalamin hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Anaknya tidak mati, tapi Tuhan sedang menunjukkan bahwa bagaimana kita, saudara dan saya itu berjalan dalam tindakan iman. Seperti contoh Abraham tadi, ya saudara. Biar itu kebenaran firman pagi hari ini mendorong saudara dan saya tetap menjadi orang-orang yang punya iman di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saudara tetap belajar dan belajar. Injil yang saudara baca itu adalah Injil yang menyelamatkan. Firman Tuhan itu adalah yang membuat saudara dan saya untuk tetap percaya kuasa Tuhan bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sehingga karya keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, yang apapun anaknya saja Tuhan berikan, apalagi yang saudara dan saya itu butuhkan, pasti waktunya tiba saudara akan mengalami, menikmati firman jadi daging dalam hidup saudara dan saya. Biar kebenaran firman ini termeterai di dalam hidup saudara dan saya, dan kita mengalaminya. Bukan cuma baca, tapi bareng-bareng yuk saudara dan saya. Bukan saja menjadi orang-orang yang mendengar, tapi orang-orang yang melakukan kebenaran firman. Amin, amin. Saudara, hari ini adalah hari terakhir sebelum kita libur 1 minggu. Boleh ditayangkan mulai hari Senin besok. PW di tempat ini libur. Ya saudara-saudara, Bapak Ibu bisa dengar lewat streaming di rumah masing-masing. Bisa lewat handphone, bisa ada YouTube. Ya saudara-saudara, bisa tetap ikut Praise and Worship setiap pagi, sekalipun tidak ada kebaktian yang ada di sini. Saudara di rumah masing-masing boleh dengar lewat streaming dari hari Senin sampai hari Sabtu tanggal 8 April sampai 13 April. Nanti kita mulai lagi di tempat ini. Saudara boleh hadir tanggal 15 April ya saudara, karena ini liburan Idul Fitri. Jadi kegiatan selama Senin sampai Sabtu di tempat ini libur. Persekutuan Selasa tanggal 9 juga libur. Nanti ada lagi Selasa tanggal 16 ya saudara. Jadi ingat-ingat, kadang ada yang masih datang, mungkin tidak baca, tidak dengar pengumuman libur. Jadi kalau ada teman yang hari ini tidak datang, bisa saudara kasih tahu, EPW-nya libur dari Senin sampai Sabtu, dari tanggal 8 sampai 13. Nanti tanggal 15 datang lagi di tempat ini, PW lagi, karena saudara dan saya orang-orang yang setia. Amin ya saudara. Taman Tuhan tetap buka. Taman Tuhan tetap buka. Saudara bisa berdoa dari jam 9 sampai jam 8 malam. Mau lebaran tanggal 10 tetap buka. Ditulis selama libur lebaran tetap buka. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 8 malam. Taman Tuhan tidak libur. Penjaga tamannya setia-setia saudara, terus mau berkorban sekalipun libur mereka tetap melayani. Puji nama Tuhan ya saudara. Yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur sampai hari ini Tuhan, Engkau tetap terus memberkati kehidupan setiap kami, membawa hidup setiap kami Tuhan untuk hidup percaya
kepada Engkau. Lewat setiap kebenaran firman yang boleh kami belajar pada hari ini Tuhan, bahwa karya keselamatan Allah itu Tuhan sudah sediakan buat setiap kami yang percaya. Kami akan mengalami Tuhan setiap janji firman yang Engkau sudah ceritakan di dalam kebenaran firman. Contoh-contoh firman Tuhan buat setiap kami Tuhan mengalami dan menikmati firman jadi daging dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, biar Engkau meteraikan di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami boleh belajar dan belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan perkataan iman kami, dengan tindakan iman kami, kami akan mengalami kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Keselamatan yang Engkau sudah sediakan menjadi bagian dalam hidup kami, membawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga akan hari-hari ini Tuhan, keadaan bangsa dan negara kami, mereka yang sedang mudik, mereka sedang dalam perjalanan kembali ke kampung halamannya, maupun sedang dalam perjalanan liburan. Di hari-hari liburan ini Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati setiap mereka, perjalanan-perjalanan yang baik. Engkau kawal mereka dengan pasukan malaikat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami perjalanan-perjalanan yang baik sampai kepada tujuan mereka masing-masing. Dan mereka boleh Tuhan, bagi yang merayakan hari raya Idul Fitri, mereka boleh bersukacita bersama dengan keluarga mereka masing-masing, karena Engkau Tuhan juga yang memberkati setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus keadaan bangsa kami dan negara kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga keamanan yang daripada Tuhan menjamin keadaan bangsa dan negara kami diluputkan dari segala bencana alam, diluputkan dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, diluputkan daripada setiap yang jahat Tuhan. Biar kuasa Tuhan tetap menaungi keadaan bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami tetap mengalami damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Ketika liburan ini pun terjadi, tetap Tuhan yang memegang kendali atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar mereka boleh bersukacita bersama-sama di tengah-tengah hari raya mereka. Mereka boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar Engkau juga yang tetap memegang keadaan tubuh jasmani kami Tuhan, keadaan roh tubuh kami boleh tetap sehat kuat Tuhan, karena ada imun tubuh yang dari surga membuat setiap kami boleh tetap sehat, diluputkan dari segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Bilur Yesus memberikan kekuatan buat setiap kami, bilur Yesus yang memberikan kesembuhan buat setiap kelemahan tubuh kami, sehingga kami boleh memiliki tubuh yang sehat, sehingga kami boleh menuntaskan setiap apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu. Rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera boleh kami alami Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami juga tetap percaya Engkau memberkati Ibu Gembala kami berserta keluarga yang dalam masa-masa liburan juga, kemanapun hamba-Mu berjalan, Tuhan tetap menyertainya, karena Engkau adalah Immanuel buat Ibu Gembala kami juga. Terima kasih Tuhan, berkati perjalanan-perjalanan bersama rombongan, mereka boleh menikmati satu masa liburan dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus senantiasa perjalanan-perjalanan mereka, kemanapun mereka pergi, Tuhan Immanuel menyertainya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Kami butuh pengurapan baru yang daripada-Mu ya Bapa. Biar yuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama pengurapan. Kami butuh Engkau Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dalam hidup setiap kami yang
yang percaya. Di dalam nama Yesus, Engkau berkati setiap minyak-minyak yang sudah kami bubuhkan di tangan kami. Biar kuasa Roh Allah, tudung perlindungan Tuhan menyertai kami dari kepala sampai ujung kaki. Ada pikiran-pikiran Kristus yang menguasai pikiran kami, sehingga kami Tuhan boleh tetap memegang akan setiap perkataan-perkataan firman. Mata kami tetap tertuju kepadamu, telinga kami juga kami boleh sendingkan untuk mendengar apa yang berasal daripadamu. Tutup semua Tuhan gosip-gosip, kabar-kabar yang tidak membangun dalam hidup setiap kami, tapi kami boleh membuka untuk setiap kabar kesukaan yang daripadamu, membuat setiap kami tetap terus hidup di dalam kebenaran firman, dan iman kami boleh tetap terjaga karena firman Tuhan yang menopang hidup setiap kami. Mulut bibir kami juga kami persembahkan kepadamu, biar aliran-aliran air hidup boleh mengalir dari kehidupan setiap kami, karena di dalam hati kami Tuhan ada mata air yang daripadamu boleh memancarkan Tuhan kehidupan lewat setiap apa yang kami perkatakan, karena hati ini tetap terus melekat kepadamu, hati yang tetap terus percaya kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus, dilepaskan dari setiap ketegar-tengkukan kami, pemberontakan kami, ketidakpercayaan kami di dalam nama Yesus. Cabut Tuhan semuanya sampai ke akar-akarnya, gantikan dengan ketaatan, gantikan Tuhan dengan kesetiaan yang daripadamu, sehingga kami boleh mengalami firman jadi daging dalam hidup setiap kami. Tangan kami juga kami persembahkan, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkatinya, sehingga lewat hidup kami boleh menjadi saluran berkat-Mu buat banyak orang. Sepasang kaki kami juga kami serahkan semua kepadamu, biar Engkau yang memimpin perjalanan hidup setiap kami, dijaga, dilindungi oleh kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami tidak keluar daripada setiap kehendak-Mu yang tidak membangun hidup kami, tapi kami boleh berjalan bersama dengan Engkau, kami boleh bertindak dengan iman kami boleh melangkah bersama dengan Engkau, karena Tuhan Roh Kudus yang menuntun jalan-jalan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Selama liburan kami juga tetap minta penyertaan Tuhan, menjagai akan hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus, Engkaulah Immanuel buat setiap kami tetap percaya perlindungan Tuhan yang sempurna menjagai hidup setiap kami. Sekalipun kami tidak berkumpul di tempat ini, kami bisa mendengar lewat streaming setiap pagi praise and worship yang ditayangkan lewat tempat ini, sehingga boleh kami membangun kehidupan setiap kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kembalikan setiap kami tanggal 15 April nanti Tuhan, PW di tempat ini dimulai kembali. Terima kasih Tuhan, sementara tempat ini kami tinggalkan, juga biar pasukan malaikat-Mu berkemah sekeliling tempat ini, dijaga, dilindungi oleh kuasa perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, Engkau yang memberkati apapun yang kami kerjakan, dibuat oleh Tuhan berhasil. Dalam nama Yesus kami mau terima berkat yang daripada Tuhan, berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menjadi bagian hidup setiap kami. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin, amin, amin.